Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Hidup Sehat Official, tempat kita belajar bersama bagaimana menjaga tubuh agar tetap nyaman, tetap kuat, dan tetap seimbang seiring bertambahnya usia. Di channel ini, kita tidak mengejar hasil cepat, tidak mengejar janji berlebihan, tetapi kita belajar memahami tubuh dengan cara yang lebih alami dan lebih bijak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat sehat untuk duduk santai, menarik napas pelan-pelan, dan menyimak pembahasan yang cukup panjang namun sangat penting, yaitu tentang panduan lengkap herbal alami untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Topik ini bukan hanya relevan untuk hari ini, tetapi juga untuk tahun-tahun ke depan dalam kehidupan kita. Sahabat sehat, ketika kita berbicara tentang kesehatan jangka panjang, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kualitas hidup. Kita berbicara tentang bagaimana bangun tidur dengan tubuh yang lebih ringan, bagaimana menjalani hari tanpa keluhan berlebihan, dan bagaimana tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan kondisi tubuh yang relatif stabil. Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan ketika tubuh mulai sering memberi tanda-tanda ketidaknyamanan. Padahal, menjaga kesehatan seharusnya dimulai jauh sebelum keluhan itu muncul. Dan disinilah pendekatan herbal alami memiliki peran yang sangat menarik. Herbal alami bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dahulu, orang-orang sudah mengenal berbagai tanaman yang digunakan untuk mendukung kesehatan. Bedanya, dulu digunakan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai solusi instan. Pola pikir inilah yang perlu kita kembalikan. Herbal bekerja dengan cara mendukung sistem tubuh, bukan mengambil alih pekerjaan tubuh. Tubuh manusia sebenarnya sudah sangat cerdas. Ia tahu bagaimana mencerna, bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana membersihkan diri secara alami, dan bagaimana mempertahankan keseimbangan. Herbal hadir sebagai pendamping yang membantu proses tersebut berjalan lebih nyaman. Namun sahabat sehat, ada satu hal penting yang perlu kita pahami sejak awal, yaitu bahwa herbal tidak bekerja secara cepat. Herbal tidak memberikan sensasi langsung yang drastis. Justru kekuatan herbal ada pada konsistensinya. Sedikit demi sedikit, tetapi terus-menerus. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengonsumsi herbal dengan harapan hasil instan. Ketika hasilnya tidak langsung terasa, orang menjadi kecewa dan berhenti. Padahal, tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sama seperti kita menanam pohon, kita tidak bisa berharap buahnya muncul keesokan hari. Pendekatan herbal yang baik adalah pendekatan yang tenang. Kita memberi waktu pada tubuh untuk menerima, menyesuaikan, dan merespons. Inilah yang membuat herbal cocok untuk kesehatan jangka panjang, bukan untuk kondisi darurat. Sahabat sehat, tubuh setiap orang itu berbeda. Usia berbeda, kebiasaan berbeda, kondisi tubuh berbeda. Karena itu, tidak ada satu pola herbal yang bisa disamakan untuk semua orang. Yang terpenting adalah memahami respon tubuh masing-masing. Ketika kita mulai mengonsumsi herbal tertentu, perhatikan bagaimana tubuh bereaksi. Apakah terasa lebih nyaman, lebih ringan, atau justru terasa kurang cocok? Tubuh selalu memberi sinyal, dan tugas kita adalah mendengarkannya.
Sekarang mari kita berbicara tentang beberapa herbal yang sering digunakan dalam keseharian dan relatif bersahabat bagi banyak orang. Salah satunya adalah jahe. Jahe dikenal memberikan rasa hangat dan nyaman. Banyak orang merasa lebih enak setelah mengonsumsi jahe, terutama dalam bentuk minuman hangat. Jahe tidak perlu diolah dengan cara yang rumit. Cukup beberapa irisan jahe segar direbus dengan air, diminum hangat, dan itu sudah cukup. Tidak perlu terlalu pekat, tidak perlu diminum terlalu sering. Yang terpenting adalah keteraturan dan kenyamanan. Kemudian ada kunyit. Kunyit sering digunakan sebagai bagian dari pola hidup sehat karena perannya dalam mendukung keseimbangan tubuh. Kunyit bisa dikonsumsi dalam jumlah kecil, baik sebagai minuman herbal ringan maupun sebagai bumbu masakan sehari-hari. Yang perlu diingat, kunyit sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan. Sedikit tapi rutin jauh lebih baik. Dan selalu perhatikan bagaimana tubuh meresponsnya. Selain itu, ada temulawak yang cukup dikenal, terutama di kalangan orang dewasa dan lansia. Temulawak sering dikaitkan dengan kenyamanan pencernaan dan vitalitas tubuh. Minuman temulawak yang dibuat ringan bisa menjadi bagian dari rutinitas mingguan yang menenangkan. Ada juga daun kelor yang dikenal sebagai sumber nutrisi alami. Banyak orang menggunakannya sebagai pelengkap pola makan sehat. Daun kelor bisa dikonsumsi dalam bentuk seduhan atau rebusan ringan. Sekali lagi, tidak perlu berlebihan. Sahabat sehat, meskipun herbal-herbal ini berasal dari alam, bukan berarti kita bisa mengonsumsinya tanpa batas. Alam justru mengajarkan kita tentang keseimbangan. Terlalu banyak tetap tidak baik, meskipun itu alami. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mencampur terlalu banyak jenis herbal dalam satu waktu. Tubuh kita bekerja dengan sistem yang teratur. Jika terlalu banyak rangsangan datang bersamaan, tubuh bisa merasa kewalahan. Lebih baik memilih satu atau dua jenis herbal, digunakan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, lalu dievaluasi kembali. Apakah terasa cocok atau tidak? Apakah memberi kenyamanan atau tidak? Herbal akan bekerja jauh lebih optimal jika didukung dengan kebiasaan hidup yang sehat. Pola makan yang seimbang, cukup minum air putih, aktivitas fisik ringan yang rutin, serta istirahat yang cukup adalah fondasi utama. Herbal bukan pengganti gaya hidup sehat. Herbal adalah pelengkap yang memperkuat fondasi tersebut. Sahabat sehat, menjaga kesehatan jangka panjang bukan tentang pantangan yang menyiksa. Bukan tentang aturan yang kaku. Tetapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan penuh kesadaran. Bangun pagi dengan minuman hangat. Makan dengan porsi yang wajar. Bergerak meskipun hanya sebentar. Beristirahat tanpa merasa bersalah. Semua ini sederhana, tetapi sangat berdampak dalam jangka panjang. Ketika herbal menjadi bagian dari rutinitas ini, tubuh akan merasa lebih didukung. Bukan dipaksa, tetapi ditemani. Dan satu hal yang sering terlupakan, yaitu ketenangan pikiran. Pikiran yang terlalu tegang juga memengaruhi kondisi tubuh. Herbal, rutinitas sehat, dan pikiran yang lebih tenang adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat sehat, perjalanan menjaga kesehatan adalah proses yang seharusnya membuat kita merasa lebih nyaman, bukan terbebani. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena caranya salah, tetapi karena terlalu menuntut hasil cepat. Padahal tubuh kita bekerja dengan ritmenya sendiri. Ia butuh waktu untuk beradaptasi, memahami perubahan, dan merespons kebiasaan baru yang kita bangun. Saat herbal mulai menjadi bagian dari rutinitas harian, tubuh perlahan belajar menyesuaikan diri. Tidak harus banyak, tidak harus rumit. Cukup pilih yang sesuai, dikonsumsi dengan cara yang tepat, dan dilakukan secara konsisten.
Dari sinilah tubuh mulai merasa didukung, bukan ditekan. Energi terasa lebih stabil, pencernaan lebih nyaman, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan perasaan yang lebih ringan. Namun sahabat sehat, penting untuk diingat bahwa herbal bukanlah satu-satunya kunci. Ia bekerja paling baik ketika didampingi kebiasaan lain yang seimbang. Pola makan yang lebih teratur, mengurangi makanan berlebihan, minum air yang cukup, serta memberi waktu istirahat yang layak untuk tubuh. Hal-hal sederhana ini sering terdengar sepele, tetapi justru inilah fondasi kesehatan jangka panjang. Selain itu, jangan lupakan peran pikiran. Banyak orang fokus pada apa yang masuk ke tubuh, tetapi lupa dengan apa yang membebani pikiran. Pikiran yang terus tegang, cemas, atau tertekan dapat memengaruhi kondisi tubuh secara perlahan. Tubuh dan pikiran tidak berjalan sendiri-sendiri, keduanya saling terhubung dan saling memengaruhi. Maka dari itu, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Bisa dengan menarik napas dalam-dalam, menikmati suasana pagi, berjalan ringan, atau sekadar memberi jeda dari hiruk-pikuk aktivitas. Ketika pikiran lebih tenang, tubuh akan bekerja lebih selaras. Sistem tubuh menjadi lebih stabil, daya tahan terasa lebih terjaga, dan keseharian pun terasa lebih seimbang. Sahabat sehat, menjaga kesehatan bukan tentang kesempurnaan. Tidak masalah jika sesekali melewatkan rutinitas atau merasa lelah. Yang terpenting adalah kembali melanjutkan dengan niat yang baik. Dengarkan tubuh Anda, pahami kebutuhannya, dan rawat dengan cara yang lembut namun konsisten. Dengan pendekatan seperti ini, kesehatan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan. Perlahan, tubuh akan memberi sinyal positif, dan Anda akan merasakan manfaat dari kebiasaan baik yang dijaga dengan kesadaran. Jika sahabat sehat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai dukungan untuk channel ini. Dan pastikan juga untuk subscribe ke Hidup Sehat Official, agar tidak ketinggalan berbagai pembahasan seputar kesehatan alami, rutinitas sehat, dan gaya hidup seimbang lainnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.